teman-teman, kembali lagi kita bertemu di Resa Family. Kali ini kami kembali melakukan perjalanan bersama keluarga, 4 orang, 1 kendaraan, dan tujuan kami adalah menikmati 1 malam di kawasan Pegunungan Bulu 2, tepatnya di Awan Hills. Kami berangkat dari Makassar sekitar pukul 1:30 siang. Cuaca hari itu cukup cerah dan agak panas, tetapi kondisi perjalanan secara keseluruhan cukup lancar. Tujuan kami bukan sekedar datang, berfoto, kemudian pulang. Kali ini kami menikmati suasana camping malam di pegunungan dan tentu saja berburu sunrise pada keesokan paginya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan seperti ini, tips pertama saya sederhana saja, yaitu jangan berangkat dengan bahan bakar yang pas-pasan. Apalagi setelah memasuki jalur menuju pegunungan, kita akan melewati jalan yang mulai berkelok dan tidak menemukan SPBU sesering ketika berada di jalur utama. Karena itu, tiba di Kabupaten Baru, kami memilih singgah di SPBU Kajuara yang berada di Lempang, Kecamatan Tanete Riaja. Disinilah kami mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bulu 2. Selain memastikan bahan bakar cukup, momen berhenti seperti ini sebaiknya digunakan untuk memeriksa kondisi kendaraan secara sederhana. Tekanan ban, kemudian lihat indikator temperatur mesin, pastikan rem terasa normal, dan kalau membawa anak-anak atau orang tua, manfaatkan waktu ini untuk ke toilet sekaligus membeli air minum. Perjalanan menuju kawasan pegunungan akan lebih nyaman kalau semua kebutuhan dasar sudah selesai sebelum mulai menanjak dan berkelok. 1 tips lagi, untuk perjalanan keluarga sebaiknya simpan air minum, cemilan, obat pribadi, tisu, dan powerbank di tempat yang mudah dijangkau. Kami mulai memasuki jalur dengan karakter pegunungan. Jalan tetap dapat dilalui dengan kendaraan pribadi, tapi semakin ke arah Bulu 2, tikungan mulai lebih sering ditemui. Pemandangan di sepanjang perjalanan juga semakin menarik. Pepohonan, pebukitan, dan udara pegunungan perlahan menggantikan suasana panas di daerah Makassar. Jadi untuk teman-teman yang mengemudi sendiri, jangan tergoda untuk maju kendaraan hanya karena jalan yang sedang sepi. Di jalan pegunungan, pemandangan kita sering terbatas oleh tikungan. Dan yang paling penting, usahakan tiba sebelum genap. Selain lebih aman, kita juga punya waktu untuk mengenal lingkungan camping sebelum malam tiba. Tak lama kemudian, perjalanan panjang dari Makassar akhirnya terbayar. Kami tiba di Awan Hills. Nah teman-teman, sekarang kami sudah berada di area camping Awan Hills Bulu 2. Kesan pertama yang langsung terasa adalah suasananya. Dari perjalanan panjang yang cukup panas, tiba-tiba kita berada di kawasan yang jauh lebih terbuka, dikelilingi pegunungan dengan suasana yang tenang. Tenda kami tidak dibawa dari rumah. Sebelumnya kami sudah melakukan pemesanan sehingga tenda telah tersedia sekaligus dipasangkan oleh pihak pengelola. Menurut saya, sistem seperti ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin merasakan camping bersama keluarga, tetapi tidak mau repot membawa tenda, tiang, alas, dan berbagai perlengkapan camping dari Makassar. Kita datang, barang diturunkan, dan tempat untuk beristirahat sudah siap. Ini juga salah satu tips pertama untuk camping bersama keluarga. Sesuaikan gaya camping dengan siapa yang ikut. Kalau bersama teman-teman yang memang terbiasa mendaki, membawa perlengkapan sendiri mungkin menjadi bagian dari keseruannya. Tetapi kalau bersama keluarga, kenyamanan seringkali jauh lebih penting. Camping tidak harus selalu dibuat sulit. Yang penting kita bisa menikmati alam tanpa membuat anggota keluarga malah lelah sebelum acara dimulai. Di sekitar area tenda, fasilitas yang kami temukan juga cukup mendukung.
toiletnya tersedia cukup banyak, dan yang paling penting kondisinya sangat bersih. Bagi saya, ini salah satu faktor yang sangat menentukan apakah sebuah lokasi camping nyaman untuk keluarga atau tidak. Pemandangan boleh bagus, sunrise boleh juga luar biasa, tetapi fasilitas toiletnya bermasalah, pengalaman camping tidak langsung berubah. Ya, selain toilet, di kawasan ini juga tersedia musola, luar biasa, sangat bersih, dan ada warung kafe ya, ada kafe yang cukup sejuk, menarik, bagus, bersih ya, dan listriknya juga tidak turun. Area parkirnya juga cukup bagus, bahkan parkir dan tempat camping pun satu. Jadi untuk camping keluarga, fasilitas dasarnya sudah cukup memadai. Meski tersedia listrik, tetap bawa power bank. Jangan menggunakan satu sumber listrik untuk seluruh rombongan, terutama kalau semua membawa telepon genggam, kamera, apalagi laptop ya. Kalau memang dibolehkan oleh pengelola, kita bisa membawa terminal listrik ya untuk 3 atau 5 mata ya, supaya cukup untuk satu keluarga. Kemudian meskipun pada sore hari ini cuaca masih terasa agak panas, jangan terkecoh, kita sedang berada di kawasan pegunungan. Begitu matahari turun, suasana, suhu bisa terasa jauh lebih sejuk. Jadi tetap memasukkan jaket, paling penting, atau pakaian hangat, jangan lupa. Dan untuk anak-anak saya sarankan membawa kaos kaki tambahan ya, dan pakaian tidur yang cukup hangat. Bawa juga obat nyamuk kalau terlalu terasa panas ya, tapi Awan Hills sangat dingin di malam hari, jadi tidak perlu obat nyamuk. Kemudian pemandangan pegunungan menjadi daya tarik utama ya di tempat ini, karena posisinya cukup terbuka. Kita bisa melihat perubahan suasana langit dengan sangat jelas. Menjelang sore, cahaya matahari mulai lembut. Inilah waktu yang menurut saya paling enak untuk menikmati area camping. Belum terlalu dingin, matahari tidak lagi terlalu menyengat, dan warna pegunungan mulai berubah menjadi cahaya sore. Menjelang maghrib, kami memilih duduk santai di sekitar tenda. Setelah perjalanan cukup panjang dari Makassar, ini waktunya mengistirahatkan badan sambil menikmati pemandangan pegunungan dan matahari yang perlahan turun di balik bukit. Saat camping tidak perlu membuat semua menit penuh dengan kegiatan. Kadang justru bagian terbaiknya adalah duduk, minum sesuatu yang hangat, dan membiarkan suasana pegunungan bekerja dengan caranya sendiri. Setelah maghrib dan makan malam selesai, suasana camping berubah. Kalau sore hari kita sibuk melihat pemandangan, malam hari justru waktunya menikmati kebersamaan. Untuk makan malam, rombongan kami cukup fleksibel. Ada yang membawa persediaan makanan dalam jumlah yang cukup banyak untuk dinikmati bersama, dan ada pula yang memilih memasak sendiri di sekitar tendanya. Menurut saya, kalau datang dengan rombongan besar, cara paling praktis adalah membagi tugas sebelum berangkat. Siapa yang membawa beras, siapa yang membawa lauk, siapa yang membawa kopi, air mineral, dan perlengkapan masak lainnya. Jangan sampai semua orang membawa kopi tapi tidak seorang pun membawa air. Setelah makan malam, tidak ada agenda yang terlalu formal. Ada yang duduk mengobrol di depan tenda, ada yang menikmati kopi, ada yang mendengarkan musik, dan tentu saja ada kelompok yang mulai mengeluarkan kartu. Suasana seperti inilah yang sulit kita dapatkan ketika berada di kota. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada perjalanan yang harus diselesaikan. Kita duduk bersama, tertawa, berbicara tentang berbagai hal, sambil menikmati udara malam di pegunungan. Untuk teman-teman yang ingin camping, tetap perhatikan etika ketika memutar musik ya. Alam terbuka bukan berarti volume speaker juga harus ikut terbuka. Ingat bahwa ada pengunjung lain yang mungkin datang justru untuk mencari ketenangan. Gunakan volume secukupnya, terutama ketika malam mulai larut. Jaga juga kebersihan di sekitar tenda. Sediakan satu kantong khusus sampah ya untuk sejak awal. Pisahkan sampah makanan supaya tidak tercecer dan menarik serangga. Kalau membawa anak-anak, senter kecil atau headlamp sangat berguna ketika malam hari.
mereka ingin berjalan menuju toilet. Dan jangan lupa mengenali posisi toilet, musala, serta kendaraan sejak masih terang. Pagi hari di Awan Hills punya suasana yang benar-benar berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Kami bangun lebih awal untuk menunggu matahari terbit. Dan menurut saya salah satu kelebihan lokasi camping ini memang posisi untuk melihat sunrise-nya. Pandangan menuju pegunungan cukup terbuka, perlahan cahaya pagi mulai muncul, kemudian matahari terlihat naik dari balik pebukitan. Pada kunjungan kami kali ini memang tidak cukup lautan awannya, tapi namanya Awan Hills bukan berarti setiap pagi kita dijamin mendapatkan hamparan awan di bawah kaki. Fenomena alam selalu bergantung pada kondisi cuaca ya, kelembabannya, angin, dan banyak faktor lainnya. Justru ini tips penting untuk teman-teman yang berburu sunrise. Jangan datang dengan ekspektasi alam harus tampil persis seperti foto di sosial media. Kalau dapat lautan awan itu bonus. Kalau tidak, kita masih punya pegunungan, udara pagi, perubahan warna langit, dan matahari yang muncul perlahan di balik bukit. Untuk foto sunrise, coba turunkan sedikit exposure kamera supaya bagian langit tidak terlalu putih, dan datanglah ke titik pengamatan sebelum matahari muncul. Setelah matahari mulai naik, sekarang waktunya melihat Awan Hills dari perspektif yang berbeda. Kami menerbangkan drone untuk melihat keseluruhan kawasan dari udara. Dari ketinggian barulah kita bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana area camping berada di antara bentang pegunungan. Tenda-tenda yang dari bawah terasa cukup besar. Dari udara terlihat kecil dan tersebar di antara area hijau. Jalan menuju lokasi juga terlihat berkelok mengikuti kontur kawasan. Di kejauhan tampak bukit, lembah, jajaran pegunungan, dan kawasan camping dalam satu bentang yang luas. Inilah salah satu kelebihan drone untuk video perjalanan. Dia tidak hanya menghasilkan gambar yang indah, tetapi membantu penonton memahami posisi sebuah tempat. Untuk teman-teman yang membawa drone, jangan langsung menerbangkannya begitu sampai, periksa dulu kondisi angin. Area pegunungan biasa memiliki perubahan arah angin yang cukup cepat. Pastikan baterai penuh, titik home sudah terekam dengan benar, dan sisakan baterai yang cukup untuk perjalanan kembali. Jangan menunggu peringatan ya, baru memutuskan pulang. Hindari juga menerbangkan drone terlalu dekat dengan tenda, orang yang sedang beraktivitas, atau area yang ramai. Setelah menikmati sunrise dan mengambil gambar dari udara, kegiatan pagi kami dilanjutkan dengan senam bersama seluruh rombongan. Udara pagi yang masih segar membuat aktivitas seperti ini terasa jauh lebih menyenangkan. Tidak perlu gerakan yang terlalu berat. Tujuannya adalah membuat tubuh kembali aktif selama tidur di tenda. Dan untuk teman-teman yang camping, melakukan peregangan ringan di pagi hari sangat saya sarankan, terutama bagian pinggang, punggung, paha, dan betis. Tidur di tenda tentu tidak selalu senyaman kasur di rumah, jadi tubuh biasanya terasa sedikit lebih kaku ketika bangun. Lakukan perlahan dan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting bukan siapa yang kuat, yang terpenting semua bergerak, tertawa, dan memulai pagi dalam suasana yang menyenangkan.
Yang tidak goyang Gogor ya, yang tidak goyang Gogor. Yang tidak goyang Gogor. Oke. Cari teman. Cari teman, Bosan, cari teman. Oke. Yang tidak goyang. Iya, yang tidak goyang Gogor. Yang tidak goyang, iya kan? Tidak bergerak tuh. Oke. Fokus. Roti. Oh, yang tidak goyang. Yang tidak goyang Gogor. Loncat. Loncat, Tante Emi, loncat. Oke. Om buat dulu. Oh, Tante Ina. Komandan. Saksi, Bos. Harus saksi. Jangan, cari teman dia. Jangan. Ya, kita mulai. Oke. Ternyata umpan lebih pelan-pelan. Roti. Rotan. Masih di mana? Oke, lanjut. Rotan. Setelah senam, tentu saja satu agenda yang tidak boleh dilewatkan yaitu foto bersama. Karena perjalanan bisa diulang, tetapi orang, waktu, dan suasana belum tentu akan pernah sama persis. Kami kemudian naik ke salah satu batu besar yang aman untuk digunakan melihat area sekitar. Dari posisi sedikit lebih tinggi ini, tenda, pepohonan, dan kawasan pegunungan terlihat lebih luas. Ada satu aktivitas lain yang cukup menarik di Awan Hills. Pengelola menyediakan kendaraan odong-odong yang bisa digunakan pengunjung untuk berkeliling menuju titik tertentu di sekitar kawasan. Kami pun ikut naik. Tujuan perjalanan kali ini adalah kawasan perbatasan antara Kabupaten Baru dan Kabupaten Sopeng. Aktivitas sederhana seperti ini ternyata cukup menyenangkan, terutama kalau datang bersama keluarga. Kita tidak perlu membawa kendaraan sendiri, keluar masuk camping, dan selama perjalanan kita bisa lebih bebas menikmati pemandangan. Odong-odongnya bergerak perlahan menyusuri jalan pegunungan. Di bagian kiri kita melihat karakter Bulu Dua yang khas, yaitu jalan berkelok, kawasan hijau, dan yang ikonnya adalah memang ada dua bukit ya, dan udara pegunungan yang terasa berbeda ya di daerah dibanding kawasan kota. Bagi teman-teman yang datang bersama anak-anak, kegiatan seperti ini biasanya justru menjadi salah satu bagian yang paling mereka ingat. Tapi tetap perhatikan posisi duduk, jangan berdiri saat kendaraan berjalan. Jangan meluncurkan tangan atau tubuh terlalu jauh keluar, dan pastikan barang seperti telepon genggam tidak mudah terlepas ketika mengambil video. Kalau ingin merekam perjalanan, gunakan tali pengaman pada kamera atau telepon genggam. Jalan pegunungan tidak selalu rata, dan satu guncangan kecil cukup membuat barang terlepas dari tangan. Semakin jauh bergerak, suasana pegunungan terasa semakin kuat. Kemudian kami sampai di kawasan perbatasan, kawasan Baru dan Sopeng. Bagi saya, tempat seperti ini menarik bukan semata karena ada penanda wilayahnya. Perjalanannya sendiri justru menjadi bagian dari pengalaman. Kita melihat bagaimana bentang alam menghubungkan dua kabupaten melalui jalur yang berkelok di antara perbukitan. Disinilah sekali lagi saya merasa bahwa perjalanan ke Awan Hills sebaiknya tidak dibuat terlalu terburu-buru. Menginap satu malam memberikan kita kesempatan menikmati ke tempat ini dalam beberapa suasana sekaligus. Kita mendapatkan sore hari, malam hari, sunrise, pagi di pegunungan, dan kesempatan berkeliling tanpa harus memikirkan perjalanan pulang pada hari yang sama. Untuk keluarga, menurut saya ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan datang pagi ya, lalu paksa pulang sore. Kalau teman-teman berencana datang, buat jadwal perlengkapan sederhana sebelum berangkat. Ingat, sediakan jaket, pakaian ganti, senter, obat pribadi, powerbank, air minum, sendal, sepatu yang nyaman,
perlengkapan mandi dan kantong sampah. Dan kalau membawa anak-anak jangan satu set pakaian cadangan yang lebih banyak dari yang kita perkirakan, karena pengalaman mengajarkan satu hal, pakaian anak selalu punya kemampuan misterius untuk menjadi kotor jauh lebih cepat daripada pakaian orang dewasa. Setelah semua kegiatan selesai, kami mulai membereskan barang. Karena tenda sebelumnya disediakan dan dipasang oleh pengelola, proses persiapan pulang tentu lebih praktis. Namun sebelum meninggalkan lokasi, biasakan melakukan satu pemeriksaan terakhir. Lihat bagian dalam tenda, periksa bawah tempat tidur atau alasnya, periksa sekitar tempat duduk, pastikan charger tidak masih tempel di stop kontak, dan yang paling penting, jangan meninggalkan sampah. Prinsip sederhana ketika menikmati alam adalah jangan kita bawa masuk, sebisa mungkin kita bawa keluar kembali. Tempat yang bersih bukan hanya tanggung jawab pengelola, pengunjung juga punya peran yang sama besarnya. Setelah semua barang masuk kendaraan, kami meninggalkan Awan Hills dan memulai perjalanan kembali menuju Makassar. Jalur pulang masih melalui jalan pegunungan yang berkelok. Karena itu, sekali lagi pastikan kondisi pengemudi cukup fit. Ini penting. Setelah semalam camping, bangun pagi untuk sunrise, senam, berjalan-jalan dan mengikuti berbagai aktivitas, rasa lelah sering baru terasa ketika kita sudah duduk di balik kemudi. Jangan memaksakan diri. Kalau mulai mengantuk, cari tempat yang aman untuk berhenti dan beristirahat. Membuka jendela atau menaikkan volume musik untuk pengganti tidur ya. Untuk jalur menurun, gunakan gigi yang sesuai dan manfaatkan engine brake. Jangan terus-menerus menginjak pedal rem sepanjang turunan, karena rem dapat menjadi panas dan efektivitasnya berkurang. Jaga jarak dengan kendaraan di depan. Di jalan pegunungan kita membutuhkan ruang lebih banyak untuk beraksi. Kemudian saat mendekati tikungan yang pandangannya tertutup, tetap berada di jalur, jangan memotong tikungan. Kita tidak pernah tahu kendaraan apa yang muncul dari arah berlawanan. Teman-teman yang mudah mabuk perjalanan juga sebaiknya mempersiapkan diri sebelum melewati jalur 2, karena tikungannya cukup banyak. Hindari makan terlalu berat sesaat sebelum berangkat. Pilih posisi duduk yang memungkinkan melihat ke depan, dan kalau perlu gunakan obat anti mabuk sesuai petunjuk penggunaannya. Nah, untuk anak-anak, siapkan kantong darurat di dalam kendaraan dan lain-lain. Perjalanan 2 hari 1 malam ini sebenarnya tidak terlalu panjang, tetapi pengalaman yang kami dapat cukup lengkap. Mulai menikmati perjalanan dari Makassar menuju Barru, melewati jalan pegunungan menuju Bulu 2, camping bersama keluarga, menikmati sore dan matahari terbenam, makan malam bersama, ngobrol dan minum kopi di depan tenda, bangun pagi menuju sunrise, melihat Awan Hills dari udara, senam bersama, naik odong-odong, dan akhirnya kembali menuju Makassar. Bagi teman-teman yang tinggal di Makassar dan ingin mencari suasana berbeda tanpa harus melakukan perjalanan yang terlalu ekstrim, camping di kawasan seperti Awan Hills bisa menjadi salah satu alternatif, terutama untuk keluarga atau rombongan yang ingin menikmati alam tetapi tetap membutuhkan fasilitas dasar yang memadai. Menurut saya, kelebihan utama tempat ini bukan sekedar pemandangannya. Yang kita cari sebenarnya adalah kesempatan untuk memperlambat ritme. Di kota hampir semuanya berjalan cepat. Bangun, bekerja, melihat layar, berpindah tempat, kemudian mengulangnya lagi, berulang-ulang. Ketika berada di pegunungan, aktivitasnya menjadi lebih sederhana dan menyenangkan. Duduk, minum kopi, melihat matahari terbenam, menunggu matahari terbit, mengobrol, dan menikmati waktu bersama keluarga.
Untuk teman-teman yang akan berkunjung, ada beberapa hal yang menurut saya paling penting. Pertama, usahakan berangkat lebih awal supaya melewati jalur pegunungan saat masih terang. Kedua, isi bahan bakar sebelum memasuki jalur bulu 2. Ketiga, periksa kondisi kendaraan, khususnya ban dan rem. Keempat, bawa pakaian hangat meskipun cuaca dari Makassar terasa panas. Kelima, persiapkan obat-obatan dan perlengkapan anak. Keenam, jangan terlalu bergantung pada jaringan internet. Simpan peta offline dan informasi penting sebelum berangkat. Ketujuh, kalau tujuan utama teman-teman adalah sunrise, bangun setidaknya 30 menit sebelum perkiraan matahari terbit. Dan terakhir, jangan terlalu kecewa jika kondisi alam tidak sesuai ekspektasi. Pada perjalanan kami kali ini memang tidak ada lautan awan, tetapi kami tetap mendapatkan matahari terbit yang indah di balik pegunungan. Karena menikmati alam bukan tentang memesan pemandangan yang kita inginkan. Kita datang untuk melihat apa yang alam berikan kepada kita hari itu. Dan mungkin justru disitulah menariknya sebuah perjalanan. Akhirnya setelah melewati perjalanan panjang dari Bulu 2, kami kembali menuju Makassar dengan membawa barang yang sama seperti ketika berangkat, tetapi dengan tambahan banyak foto, video, cerita, dan kenangan bersama keluarga. Bagi kami, Awan Hills cocok untuk teman-teman yang mencari tempat camping bersama keluarga atau rombongan. Ingin menikmati udara pegunungan, melihat sunrise, dan sejenak keluar dari kesibukan kota Makassar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami dari Makassar menuju Awan Hills Bulu 2 dan hingga kembali ke Makassar. Semoga pengalaman serta tips yang kami berikan bisa menjadi referensi sebelum teman-teman melakukan perjalanannya ke sini. Sampai ketemu kembali di perjalanan berikutnya.